Tidak setuju dan konflik mungkin terlihat sekilas sama, tapi ini merupakan dua konsep yang berbeda. Jika kita menyamakan tidak setuju sama dengan konflik, maka ini bisa bahaya. Perlu kita pahami, konflik bisa terjadi pada siapa saja. Konflik terjadi seringkali karena kamu peduli karena suatu hal. Kamu peduli pada orang tersebut, kamu peduli pada hasilnya, dan sebagainya. Jadi seringkali orang terdekat kita justru merasakan efek paling negatif dari sebuah konflik. Tapi tidak harus semua ketidaksetujuan berakhir menjadi sebuah konflik yang besar. Sepanjang jalan, kita tetap punya pilihan. Kita tetap punya pilihan untuk tidak berkata kasar. Kita punya pilihan untuk tidak memotong pembicaraan orang lain. Kita punya pilihan untuk mendengarkan. Semua pilihan sesederhana ini ternyata bisa berdampak besar. Tidak hanya bagi kita, tapi bagi orang di sekitar kita. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas, boleh kok kalau kita tidak setuju pada suatu hal, dan bukan berarti ini akan menjadi sebuah konflik. Menariknya, situasi di mana masing-masing pihak tidak setuju itu ternyata baik loh. Artinya ada berbagai sudut pandang dalam satu topik. Kamu jadi bisa memperbaiki apa yang salah dan punya keputusan kreatif yang lebih banyak. Di waktu yang sama, jelas sekali kalau mayoritas orang tidak suka apabila ada situasi di mana muncul ketidaksetujuan. Karena seringkali dari sebuah ketidaksetujuan bisa menjadi konflik dan emosi negatif. Hal ini boleh dibilang adalah koin dengan dua wajah yang berbeda. Di satu sisi, tidak setuju sebenarnya merupakan situasi yang baik. Tapi di sisi lain, banyak orang justru menghindarinya seperti sebuah wabah. Nah, bagaimana caranya kita bisa tidak setuju dengan lebih baik? Tidak ada orang yang suka konflik. Pada dasarnya, mayoritas orang cenderung menghindari konflik. Tapi perlu disadari, konflik dan ketidaksetujuan itu beda loh. Salah satu alasan kenapa kita sulit menghadapi situasi di mana ada orang yang tidak setuju dengan kita, ya karena kita menyamakan hal ini dengan konflik. Nah, apa bedanya? Ketidaksetujuan itu seperti ini. Saya merasa kita harus begini, kamu merasa kalau kita harus begitu. Kita lalu berdiskusi hal ini. Saya mendengarkan pendapat kamu, kamu mendengarkan pendapat saya. Mungkin saja pada akhirnya kita sepakat, tapi bisa saja kita pada akhirnya tetap tidak setuju. Tapi tidak ada yang jadi sakit hati karenanya. Berbeda dengan konflik. Konflik adalah dua komponen utama. Pertama, kamu ada hal yang tidak kamu setujui, lalu tidak hanya itu, kamu merasa kalau kamu tidak setuju karena ada yang salah denganmu. Jadi ketidaksetujuan itu terjadi bukan karena kamu tahu apa yang tidak saya ketahui, atau karena kamu punya pengalaman yang berbeda, atau karena kita melihat data yang berbeda. Tapi karena kamu merasa kalau orang itu tidak cukup cerdas, atau kamu mengalami bias atau hal negatif lainnya. Lama-kelamaan, hal ini menjadi konflik spiral, di mana kamu merasa ada yang kurang oke dari orang itu, lalu kamu utarakan. Dia juga melakukan hal yang sama, dia merasa ada yang kurang dari kamu dan langsung dibicarakan. Nah, bagaimana caranya agar sebuah ketidaksetujuan tidak berubah menjadi konflik? Mungkin sebelumnya kita harus pahami dulu, apa sih motivasi seorang berbicara dengan orang yang beda pendapat dengan kamu? Secara umum ada dua. Pertama, kamu ingin membujuk atau meyakinkan mereka tentang sesuatu. Kamu ingin membuktikan kalau kamu benar dan dia salah. Kamu ingin mereka berubah pikiran. Kedua, kamu ingin belajar dari perspektif yang berbeda. Kamu ingin memahami kenapa mereka berpikir seperti itu. Menariknya, orang seringkali menilai kalau mereka ingin mempengaruhi orang lain. Tapi di sisi lain, orang itu menilai kalau lawan bicara hanya ingin mempengaruhi mereka saja tanpa berusaha memahami apa yang mereka sampaikan. Ini adalah PR kita bersama. Ketika kamu tidak setuju dengan orang lain, kamu perlu menunjukkan kalau kamu punya rasa penasaran untuk memahami alasan kenapa sih mereka begitu. Ada sebuah riset yang menarik. Jadi para peneliti ingin membuat dua orang yang beda pandangan menjadi lebih komunikatif dan penasaran satu sama lain. Para responden diminta untuk berargumen tentang sebuah topik tertentu. Lalu mereka diminta untuk menuliskan pandangan mereka ke dalam secari kertas. Peneliti lalu mengambil kertas tersebut, kemudian menambahkan 2 kalimat di awal dan 2 kalimat di akhir.
Kalimat awalnya itu isinya, saya mengerti kalau ini merupakan topik yang rumit dan saya ingin memahami bagaimana sudut pandangmu. Lalu dilanjutkan dengan argumen yang sudah ditulis. Begitu juga di bagian akhir. Peneliti menambahkan kalimat, saya paham mungkin saja ada orang yang tidak setuju dan saya ingin memahami sudut pandangmu. Menariknya, kalimat ini ternyata sangat kuat dan mampu mengubah pembawaan lawan bicara jadi lebih ingin mendengar dan santai. Kita perlu belajar bagaimana bilang tidak setuju, tapi respon kita tidak merusak hubungan sosial yang sudah ada. Itulah kenapa kita perlu menunjukkan kalau kita mendengarkan. Kita ingin berusaha memahami, bukan hanya sekedar membuktikan kalau saya benar dan kamu salah. Ada sebuah framework yang bisa kita gunakan bernama HERE. Hedging, Emphasizing Argument, Acknowledgement, dan Reframing to the Positive. Coba kita bahas satu persatu ya. Hedging artinya kamu sadar kalau kamu menggunakan kata dan frasa yang tidak 100% benar setiap saat. Jadi kamu menggunakan kata seringkali, biasanya, beberapa, dan kata lainnya menggambarkan soal ketidakpastian. Kedua, emphasizing argument. Idenya begini, walaupun kita sangat tidak setuju di satu hal, tapi pastinya ada sesuatu yang kita sepakati. Bayangkan kita sedang berada dalam pandemi, lalu berdiskusi soal mitigasi COVID-19 untuk perusahaan. Kamu ingin semua karyawan menggunakan masker setiap saat. Di sisi lain, saya ingin tidak setiap saat mereka menggunakan masker, hanya ketika berada di dalam ruangan tertutup atau ketika bersama dengan orang lain. Di kasus lain, kamu ingin semua orang harus divaksin. Tapi di sisi lain, saya tidak merasa setiap orang harus divaksin. Kita bisa saja berdiskusi panjang soal penanganan yang tepat. Tapi ada baiknya jika saya bilang, kita berdua tentunya punya tujuan yang sama. Kita ingin menciptakan tempat kerja yang aman. Nah, ini merupakan sinyal sebuah kesepakatan tanpa harus mengorbankan posisi yang kamu perjuangkan. Ketiga, acknowledgement. Artinya, kamu menggunakan kalimatmu sendiri yang menunjukkan kalau kamu mendengar apa yang orang lain sampaikan. Misalnya kamu bilang, saya sadar kalau penting jika kamu bla 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 atau berdasarkan masukan kamu bla bla bla. Namun hati-hati, seringkali kita bilang iya menurut kamu kan tadi bla bla bla, tapi kamu lalu melanjutkan untuk menjelaskan poin yang kamu sampaikan. Nah, ini bukan cara yang baik. Cara yang lebih baik adalah kamu harus menunjukkan kalau kamu emang dengerin. Terakhir adalah reframing to the positive. Intinya adalah menghindari kontradiksi dan kalimat negatif. Jadi fokus untuk menggunakan kalimat yang positif. Jadi daripada bilang, saya nggak setuju tadi kamu bilang bla bla bla, lebih baik kamu bilang gini, menurut saya bla bla bla. Gunakan kalimat yang positif untuk menciptakan atmosfer percakapan yang lebih kondusif. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.